Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di hadapan saya ada satu karya ulama klasik, ulama salaf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i dan salah satu murid senior dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum. Karya yang berjudul Kitabul Kasbi sangat relevan dengan kebutuhan kaum muslimin hari ini. Dunia bisnis, dunia usaha, dunia nafkah adalah dunia yang tidak pernah berhenti sampai kiamat. Karena memang salah satu daripada kewajiban pokok seorang mukmin adalah memenuhi kebutuhan dirinya. Dan ini indahnya dalam Islam, bahwa makan, minum, mencari nafkah yang awalnya itu ada kebutuhan, namun ketika diniatkan sebagai ibadah, dia punya nilai tambah. Nah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini bukan sekedar seorang ulama, tapi dia juga terkenal dengan harta kekayaan yang berlimpah. Sampai suatu ketika Imam Syafi'i pada saat berkunjung ke rumahnya melihat di ruang tamunya banyak emas-emas batangan yang dipajang. Tentu saja Imam Syafi'i menjadi heran, bagaimana mungkin ada seorang guru yang zuhud, yang soleh, tetapi memiliki kekayaan yang sangat luar biasa sampai emas-emas batangannya itu dipajang di ruang tamunya. Ketika kemudian beliau bertanya kepada Imam Syaibani, kenapa anda begini begitu dan seterusnya, lalu Imam Syaibani, Hasan bin Asy-Syaibani ini, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwa kalau begitu emas ini biarkan aku berikan kepada orang-orang kafir saja. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, oh jangan begitu ya. Nah, itulah kenapa harta harus berada pada tangan orang baik. Sehingga Muhammad bin Hasan kemudian mengingatkan bahwa nikmal malu soleh fi yadi abdin soleh. Konon pertemuan inilah yang merubah mindset Imam Syafi'i tentang harta. Bagaimana seorang mukmin idealnya adalah memiliki kecukupan. Nah, di dalam kitab ini juga beliau mengulas begitu banyak hukum-hukum persoalan yang menarik untuk kita kaji. Bagaimana asal daripada hukum bekerja, bagaimana seorang mukmin dituntut untuk mencari nafkah. Setidaknya beliau mengatakan bahwa memenuhi kebutuhan pokok itu menjadi kewajiban setiap muslim. Bekerja menjadi wajib ketika dia harus makan, harus minum, harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah kebutuhannya terpenuhi, maka bekerja hukumnya sunnah, kecuali kalau dia punya hutang yang harus dia sahur. Nah, ini menarik. Kalau kita bawa pada konteks hari ini, maka bekerja sampai kapanpun menjadi wajib bagi seorang muslim, karena nampaknya mustahil kalau dia tidak punya hutang. Hutang untuk membayar SPP anaknya, hutang untuk membayar kontrakan rumahnya, hutang untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka panjang maupun pendeknya. Sehingga singkatnya beliau memaparkan dalil-dalil yang sangat luar biasa yang menghasung seorang mukmin untuk tidak memiliki mental gratisan, mental ketergantungan, mental yang pengen menunggu sekedar bantuan dari orang. Nah, di dalam kitab ini juga beliau mengingatkan tentang betapa pentingnya bagi seorang mukmin memiliki kecukupan yang dengannya dia terhindar dari mengemis ataupun menggantungkan kepada orang lain. Sampai kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, kamu jangan berguru kepada seseorang yang perutnya masih digadaikan kepada orang lain. Dalam riwayat lain disebutkan, kamu jangan berguru kepada seseorang yang periuknya tidak menyala di dalam rumahnya, yang menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kemandirian sangat berpotensi untuk tergelincir lisannya. Inilah buku Adab Bisnis Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.